Halo teman writers, bedah buku belajar nulis pertama di tahun 2021 ini akan kita mulai dengan membahas buku dari para penulis Lovins. Apa nanti yang bisa kita pelajari? Simak sampai habis. Judul buku kita kali ini adalah Dear Brother, A Mysterious Virus. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Bukunya sangat cantik sekali ya. Nah, ini ditulis oleh Zen Ishika. Ya, oleh Zen Ishika dan terbitnya itu tentu saja di penerbit Lovins Pro. Nah, kita akan bahas dulu book performance-nya ya. Nah, covernya itu kalau aku bisa bilang, lihat di sini teman-teman lihat. Nah, ini menggambarkan sekali isi bukunya dan di dalam covernya ini sudah menggambarkan atau merepresentasikan 3 karakter utama kita ya. Nah, jadi nggak ada masalah dengan covernya, cukup menarik. Nah, kemudian ketika aku membuka dalamnya, aku pikir yang di awal-awal ini layoutnya cukup ramai ya. Jadi ada di atas, ada di bawah, jadi cukup ramai seperti ini ya. Jadi mungkin bisa disimpelkan lagi, tapi mungkin ini tergantung selera juga. Dan tapi yang paling penting menurut aku sih sebenarnya lebih baik ukuran tulisannya yang diperbesar daripada jaraknya yang dijauhkan seperti ini ya teman-teman, karena akan lebih nyaman kalau tulisannya lebih besar. Ini menurut aku agak kecil tulisannya ya, tapi memang tulisan kecil itu bisa menekan biaya produksi ya teman-teman, jadi mengurangi jumlah halaman. Teman-teman yang layouter bisa komen di bawah ya, apakah memang lebih baik tulisannya dibesarkan jaraknya yang didekatkan atau tulisannya diperkecil jaraknya dipisah seperti ini ya. Coba komen di bawah. Tapi kalau menurut aku lebih aman atau lebih nyaman bacanya kalau hurufnya sedikit diperbesar. Untuk fisik bukunya, cetakan Lovins ini memang nggak pernah mengecewakan ya teman-teman, selalu bagus sekali cetakan bukunya. Jadi Lovins ini penerbit indie. Bagi teman-teman yang ingin menerbitkan karyanya di Lovins, bisa langsung cek aja di media sosial mereka yang semua alamatnya sudah aku letakkan di description box ya. Juga misalnya kalau teman-teman mau kenal lebih lanjut sama Zen Ishika atau penulis dari Dear Brother, Mysterious Virus ini, bisa langsung aja kepoin di media sosialnya yang juga aku sudah letakkan di description box. Nah, dalam buku Dear Brother, A Mysterious Virus ini, tokoh sentral atau tokoh utama kita adalah seorang dokter umum bernama Yasmin Respan ya. Nah, Yasmin ini dikirim ke pulau terpencil yang baru saja mengalami bencana atau musibah, yaitu gempa dan juga tsunami. Jadi dia dikirim ke sana untuk bantuan nakes ya, tenaga kesehatan. Nah, dia kemudian di tempat ini bertemu dengan seorang tentara ya, Kapten Duhayu. Nah, nanti mereka akan mengalami ketertarikan satu sama lain, dan ini menurut aku konflik pendampingnya aja ya. Sementara konflik utamanya adalah nanti di pulau ini si Yasmin akan menemukan pasien dengan gejala virus yang pernah ditemukan atau menjadi epidemi di tahun 2015 di sebuah kota bernama Dukan. Virusnya ini tidak menjadi pandemi, tapi hanya epidemi dan langsung bisa ditemukan antiviral virusnya itu di sana. Dan tapi perkembangan di pulau tersebut itu aneh perkembangannya ya, cukup aneh, cukup misteri kenapa bisa ada sampai di situ. Dan nanti buku ini pokoknya menceritakan perjalanan Yasmin dan juga Kapten Duhayu itu, dan juga ada sahabatnya nanti bernama Toha untuk mencari Mysterious Virus ini, kenapa bisa ada di pulau itu gitu ya, dan akan ketemu dengan orang yang dicurigai oleh si Yasmin ini mengetahui sesuatu tentang virus misteri itu. Jadi konflik pendamping, bagaimana Kapten Yu ini nanti ada juga sebenarnya misi utamanya sebelumnya di pulau tersebut sebelum terjadi bencana, ada pokoknya berhubungan sama gerakan separatisme gitulah ya. Habis itu hubungannya Kapten Yu dengan adiknya, juga hubungannya yang pasti hubungan cinta antara Kapten Yu dan juga Yasmin. Pokoknya menarik sekali. Jadi rasa novel ini cukup bervariasi ya teman-teman. Ada aksinya, ada misterinya, juga ada sedikit science fiction ya. Yuk langsung aja kita bedah unsur-unsur lain di dalam novel ini. Check it out. Untuk ini cerita, bisa dikatakan ini cerita dari Dear Brother ini sangat kekinian, yaitu mengangkat fenomena yang sedang terjadi masa kini, yaitu tentang virus ya kan. Tapi kemudian aku yakin ini dikembangkan lagi menjadi hal yang berbeda menggunakan rumus what if atau bagaimana jika. Fenomena yang berkembang sekarang ini di cerita ini sudah cukup jauh gitu perbedaannya ya terasa, dan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman bagi yang misalnya mau nulis belum dapat ide
ambil aja fenomena yang sedang teman lihat saat ini, kemudian kembangkan dengan rumus what if itu. Untuk plot, menurut aku pace-nya ini sedikit lambat. Banyak sekali bagian-bagian plot yang sebenarnya itu bisa disingkirkan atau bisa dibuang saja karena tidak menyumbang apapun terhadap kemajuan ceritanya, hanya malah menghambat ceritanya itu berjalan. Dan beberapa menurut aku bisa digabung aja menjadi satu ya teman-teman. Untuk gaya cerita, menurut aku gaya penceritanya ini sangat Medan sekali atau sangat bergaya Sumatera Utara sekali. Kebetulan penulisnya ini memang orang Sumut, orang Medan gitu ya. Ini memang kalau misalnya teman-teman berada di luar Sumatera Utara pasti banyak sekali mengalami hambatan dalam memahami susunan kalimat atau juga diksi-diksi yang dimunculkan ya. Jadi memang orang warga lokal di Sumatera Utara itu sering terpengaruh dengan bahasa-bahasa daerah yang di sini, sehingga susunan kalimatnya itu cukup jauh berbeda dengan susunan kalimat bahasa Indonesia, yaitu yang SPOK itu. Jadi nanti subjeknya ada kadang belakang gitu ya. Nah, diksi-diksinya juga bahasa-bahasa gaul sehari-hari di sini yang mungkin agak kurang dipahami dengan orang-orang yang di luar Sumatera Utara. Ya, hal yang cukup menarik di sini adalah perbedaan rasa yang terjadi ketika point of view-nya itu berganti. Jadi for your information, buku ini itu terdiri dari atau sudut pandang campuran ya teman-teman. Jadi dia memakai first person point of view dari sudut pandang Yasmin, dan juga memakai omniscient third person atau sudut pandang yang tahu tiga, yang tahu segalanya ketika menceritakan karakter lain. Nah, ketika switch gitu ya dari point of view yang omniscient tadi, terus switch ke first person yang dari sudut pandang Yasmin, itu terasa sekali perbedaannya. Jadi itu menurut aku sangat bagus ya teman-teman. Jadi diperhatikan sekali bahwasannya ini yang cerita lagi Yasmin loh. Jadi gaya bahasa si Yasmin itu, gaya karakter si Yasmin itu yang dikedepankan ketika menggunakan point of view first person. Karakter building menurut aku di awal-awal status quo si Yasmin ini agak kabur ya teman-teman. Kurang jelas bagi kita sebenarnya apa sih kondisi awal dari dia sebelum dia ditimpa segala macam konflik yang dihadirkan di novel ini ya. Jadi kan kalau misalnya novel itu sebenarnya rumusnya ada nih seseorang yang status quo-nya atau sehari-harinya dia seperti ini kondisinya, kemudian dijatuhkan konflik ya, dan kemudian penyelesaian konflik itu kan secara sederhananya isi novel seperti itu gitu ya. Tapi dalam buku ini status quo-nya itu awal-awalnya itu agak sedikit kabur. Jadi mungkin itu yang membuat karakter Yasmin ini kurang tertanam di diri kita. Jadi seterusnya nanti agak sulit kita masuk ke dalam dunianya si Yasmin ini tadi ya teman-teman. Nih tips singkat bagi teman-teman yang ingin status quo atau yang ingin karakter kita itu lebih hidup lagi, sehingga nanti bisa pembaca itu lebih lagi masuk ke dalam cerita teman-teman. Bisa dibuat dulu pendalaman karakter dengan dua cara. Yang pertama bisa pakai karakter sheet seperti yang pernah kita bahas di video ini. Juga bisa buat biografi, semacam biografi ya, boleh panjang, boleh singkat, pokoknya teman-teman sampai mendalami atau mengenali atau berkenalan dengan karakternya. Nanti kita buka ya bagaimana cara aku. Ini ada my next novel berjudul Vlog. Di situ aku ada pendalaman karakter dengan menggunakan interview secara imajiner kepada karakterku. Jadi pokoknya kita kenalan gitu sama karakternya, sehingga kita nanti tahu apa maunya. Jadi kalau menghadapi konflik, seperti apa dia penanganan konfliknya sudah lebih jelas lagi ya teman-teman. Untuk tata bahasa menurut aku di sini banyak sekali penggunaan kalimat yang masih bisa dikatakan kurang efektif gitu ya, dan kemudian di narasi beberapa aku temukan masih banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak baku. Nah, kalau di narasi kita usahakan menggunakan kata baku. Boleh juga sih kata sehari-hari, apalagi novelnya mungkin kategori remaja, mungkin bisa pakai bahasa sehari-hari, tapi jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Masih tetaplah perhatikan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga di sini ada penggunaan tanda baca yang keliru dan juga cukup banyak tipu ya. Ya itu dia. Nah, salah satu yang di sini yang paling sering dilakukan adalah teman-teman, kita harus harus perhatikan ketika kita menggunakan kata para. Nah, ketika kita menggunakan kata para akan menjadi salah ketika misalnya seperti ini ya. Para masa, kemudian di sini aku juga temukan para rekan-rekan. Nah, para ini kan untuk kata benda di belakangnya menjadi tampak jamak gitu ya. Tapi kalau memang sudah jamak, pengertiannya tidak usah lagi dipakai kata para. Misalnya masa. Masa ini kan sudah berarti jamak, jadi paranya dibuang aja. Kemudian ada kata rekan-rekan. Nah, rekan-rekan ini pengulangan juga berarti jamak kan. Nah, kita paranya bisa buang aja. Jadi itu yang bisa kita perhatikan untuk tulisan kita ya teman-teman. Dalam tata bahasa lagi, aku menemukan di sini ada penggunaan strip pendek ya kan.
penggunaan strip penghubung, tapi di sini digunakan untuk sisip, untuk penyisipan. Seharusnya itu digunakan lah strip panjang atau dalam bahasa Inggrisnya M-dash ya. Nanti ini kayaknya kita bikin video sendiri aja ya di Rabu Menulis untuk membahas M-dash dan N-dash ya. Tunggu aja nanti hari Rabu. Titipan favorit aku ada di sini di halaman 257. Sebenarnya ini merupakan quote ya, betapa maha agung Allah yang menciptakan mikroorganisme seperti ini. Sangat kecil, tak kasat mata, tetapi berpotensi besar menghancurkan makhluk yang jauh lebih besar darinya. Pokoknya yang paling menarik menurut aku dari Dear Brother, A Mysterious Virus ini adalah pengembangan ide ya. Jadi idenya sangat keren sekali bagi teman-teman yang tertarik membaca buku tentang science fiction, aksi ya, kumpulannya dijadikan satu, ada romantisnya juga sedikit-sedikit. Nah teman-teman jangan lupa pesan buku ini langsung aja ke penerbitnya Loveprints atau ke penulisnya juga bisa, Zen Isika ya. Semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Untuk Zen Isika khususnya terima kasih banyak dan juga tetaplah berkarya, aku tunggu karya berikutnya. Teman-teman yang mau bukunya kita bedah juga sama-sama di sini, kita cari apa yang kita bisa pelajari sama-sama. Kirim aja bukunya atau kirim aja pesannya dulu ke ramaidayatisaragi@gmail.com. Nanti kita ngobrol prosedurnya di sana bagaimana ya kan. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa komen, like, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.